Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan di acara
Lomba Koreografi Kontemporer antar mahasiswa Prodi Tari, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Puja dan puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asong kertawanugrahanya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara Lomba Koreografi Kontemporer antar mahasiswa Prodi Tari, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Hari ini, Jumat 28 April tahun 2023, bertempat di Gedung Natya Mandala Institut Seni Indonesia Denpasar. Sebelum menuju pada acara inti, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta pihak yang telah membantu dan mensupport sehingga kegiatan ini dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, terima kasih kami ucapkan kepada Bali Barong, Taksuning Bali Event Wedding, Kuncara Dekorasi Bali, Plakat Tasu, Mahamuka Studio, Bali Fair Communication Rental, Mahagopardan, Yasa Indah Collection, Klambi Bali, Udeng Nyangloh, The Berry Family Karaoke, Diah Collection, Yuli Kebaya Bali, Eniza Makeup, Wayang Sunar, Bagus Genjeng Baline Style, Hana Bloom, Warung Brayut, Degaloh by Coabi, Petak Sikap, BEM Fakultas Seni Rupa dan Desain, HMP FTP, HMP PSP, dan HMP Karawitan. Sebelum perlombaan dimulai, adapun tata tertib yang harus ditaati selama perlombaan berlangsung, di antaranya penonton dilarang keluar masuk panggung saat pementasan berlangsung. Penonton dilarang menyalakan flash handphone atau kamera saat pementasan berlangsung. Telepon genggam atau handphone, penonton harap berada dalam mode senyap atau silent. Adapun jika mempublikasikan berupa video atau foto, harap untuk mention IG @hmptari_isi Denpasar. Lomba kontemporer pada hari ini akan dinilai oleh 3 dewan juri kita, diantaranya Ida Ayu Wayan Arya Satyani, SSN MSN, Iwayan Adi Gunarta, SSN MSN, Iwayan Sutirta, SSN MSN. Ketiga juri tersebut merupakan dosen tari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Tanpa menunggu lama, mari kita saksikan penampilan peserta dengan nomor undi 1. Alam kecil, benih-benih dalam tubuh manusia yang memiliki suatu tindakan yang bersifat kuat dengan alam. Koreografer Igede Surya Yoga, komposer Degung, penari
Balance 21. Inilah dia penampilan peserta dengan nomor undi 1 dengan judul karya Spermatozoa. Selamat menyaksikan.
Itulah dia penampilan dari peserta nomor undi 1. Selanjutnya dipersilakan kepada koreografer untuk memasuki area panggung karena kita akan memasuki sesi diskusi karya yang berdurasi 10 menit. Namun sebelum itu, ada pun tata tertib yang akan saya bacakan selama sesi diskusi karya ini. Sesi diskusi karya akan dimulai dengan memaparkan konsep karya oleh koreografer. Kentongan atau pemukulan gong sebanyak 1 kali menandakan diskusi karya dimulai. Kentungan atau pemukulan gong sebanyak 2 kali menandakan waktu sisa 3 menit. Dan kentungan sebanyak 3 kali menandakan waktu sudah habis. Baik, sekali lagi saya panggilkan koreografer serta penulis karya tulis dari peserta nomor undi 1 agar berada di atas panggung.
Baik, dikarenakan koreografer sudah berada di atas panggung, maka kami memberikan kesempatan untuk koreografer memaparkan karya. Setelah pemaparan karya, akan ada pertanyaan dari Dewan Juri. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Igri Surya Yoga, perwakilan dari semester 4 Prodi Tari. Baik, di sini untuk konsep saya sendiri untuk konsep saya sendiri, baik di sini saya dalam sumber kreatifnya yaitu sperma. Bagaimana sperma terbentuk dalam alam tindakan tubuh sebagai manusia, dunia kecil dengan dunia besar. Dunia kecil yang ada di tubuh saya sendiri atau manusia yaitu benih-benih terjadinya ejakulasi terhadap sperma. Sekian dan terima kasih. Baik, karena konsep telah dipaparkan oleh koreografer, selanjutnya dipersilakan kepada Dewan Juri untuk mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih Saudara Surya sebagai koreografer sekaligus pencetus konsep dari karya ini. Ya, sebelum ke pertanyaan mungkin ada beberapa argumen saya tentang karyanya Surya. Jadi setelah membaca apa ini tulisannya, saya langsung terbawa pikiran saya ke karyanya Dira. Ya, Dendi juga pernah berkarya seperti ini. Jadi kalau biasanya ya kalau seorang koreografer akan merasa sangat tertantang ketika menggarap sesuatu yang pernah digarap, walaupun esensinya beda. Ini sperma, kalau yang kemarin mungkin apa, tapi masih ada kaitnya dengan sperma. Ya, jadi pikiran saya ke sana jadinya. Ya, jadi kalau menurut saya pemilihan konsep karya, judul karya ini sedikit banyaknya ada bau-bau dari sana. Dari gerak juga tadi saya lihat ada bau-bau gerak yang diambil dari gerak yang sudah saya pernah tonton di sini. Jadi secara originalitas karya mungkin ya sedikit kurang kalau menurut saya ya. Dah itu kalau gerak tari, tubuh penari saya lihat bagus-bagus semuanya. Hanya saja pemilihan gerak terlalu terpaku kepada gerakan kepala kalau menurut saya. Ya, memang kalau di sini ada kalau kita lihat sperma di layar monitor gitu kan memang gerakannya seperti itu. Tapi dunia tari itu mungkin tidak seperti itu dia. Koreografer punya wewenang, punya hak untuk berimajinasi lebih dalam tentang apa yang diangkat itu. Ya, tidak harus dengan sama persis seperti apa yang dilihat dalam monitor ataupun di TV mungkin ditonton tentang sperma itu.
Mungkin saja bisa dikolaborasikan dengan gerak yang lain, ya biar lebih energik dia. Nah, kalau saya sendiri, mohon maaf sedikit apa ya, agak bosan saya menonton, mohon maaf ya. Nah, ini untuk ke depan supaya karya saudara ketika berkarya lebih variatif, lebih kreatif. Ya, nah pertanyaannya sekarang, ini dalam tulisan latar belakang ditulis. Nah, sebelum nanti ada pertanyaan titipan juga dari juri yang lain. Kalau bisa bereaksi suatu hal kemungkinan tampaknya kecil bla bla spermatosa atau bisa disebut sperma jika berejakulasi di mana tubuh manusia alam tubuh mereka ada dampak positif dan negatif. Pengurangan tenaga dari tenaga manusia 100% menjadi 80% dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana saudara bisa mengetahui ketika Anda ejakulasi dini, ejakulasi tenaga Anda berkurang 20%. Ya, sedangkan saya pernah dengar ada pemain sepak bola Eropa atau olahragawan, dia justru mohon maaf ini karena ini temanya ke arah situ, jadi pembicaraan kita sedikit agak menyinggung-nyinggung jadinya. Justru dia berhubungan dengan pasangannya sebelum dia bertanding. Jadi saya mau tahu ini dari mana dapat data ini, itu pertanyaan pertama. Sudah itu, apakah saudara dalam karya ini bisa membedakan itu ya maksudnya, bisa dibedakan antara sperma dan kelamin dalam karya itu, bagaimana bisa membedakan? Ya, karena dalam gerak-gerak juga ada gerak-gerak yang menggerakkan kelamin saya lihat tadi. Ya, jadi mungkin bisa dijelaskan dua pertanyaan itu saja. Bagaimana membedakan dalam karya ini sperma dan kelamin? Yang pertama itu data berkurang 20% kalau kita ejakulasi. Tolong dijelaskan, terima kasih. Baik, itu dia pertanyaannya. Apakah dari koreografer sudah dipahami pertanyaannya? Langsung saja akan dijawab oleh koreografer. Sebelum ke koreografer, saya mungkin akan sedikit menjawab pertanyaan dari apa perbedaan sperma dan alat kelamin. Sperma itu adalah suatu sel dari reproduksi seorang laki-laki, dan kalau alat kelamin itu adalah penyalur atau objek untuk menyalurkan sperma kepada lawan jenis. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari koreografer. Baik, tadi mengapa katanya pengurangan tenaga 20% dari 100%. Nah, di sini saya merasakan diri saya sendiri saat melakukan ejakulasi tersebut. Bagaimana saya mengeluarkan dan dampak positif dan negatifnya, bagaimana positif dan negatifnya. Untuk positifnya, bagaimana tubuh kita bisa rileks dalam berkegiatan, tenang pikirannya, dan dampak negatifnya, bagaimana tubuh kita saat melakukan ejakulasi tersebut, tenaga dalam tubuh diri saya sendiri merasakan kekurangan energi. Bagaimana saya sebelumnya misalnya kuat dalam bergerak gitu, dan setelah sudah mengeluarkan saat ejakulasi tersebut, tenaga saya sangat berkurang, saya sangat merasakan tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit ya saya tambahkan sedikit diperjelas. Ada kurang gini, masih miskomunikasi sedikit.
Yang saya tanyakan bukan perbedaan antara sperma dan kemaluan, tapi bagaimana Anda membedakan sperma dan kemaluan dalam konteks karya saudara. Ya, karena tadi kan ada gerakan yang menggerakkan, seperti menggerakkan kemaluan, udah itu saya tahu mungkin beberapa gerak itu sperma. Nah, dalam konteks karya bagaimana Anda membedakan hal itu? Nah, itu yang kedua untuk koreografer. Yang saya tanyakan bukan masalah lemes atau santai, tapi karena Anda ditulis di sini pengurangan tenaga 20%. Jadi tenaga kita masih 80%. Data itu Anda dapat dari mana? Itu maksudnya. Terima kasih. Baik, saya mendapatkan data itu tersebut di mana itu dah yang saya bilang seperti tadi. Ya, referensinya maksudnya referensi. Mungkin pernah baca di sebuah buku atau sudah itu dikaitkan dengan tadi kan sudah bilang, saya merasa setelah itu lemas. Setelah Anda rasakan, sesuai dengan buku itu gitu maksudnya biar tidak dalam tulisan ini mengarang bebas gitu ya. Jadi ada data atau referensi yang jelas tentang apa yang saudara sampaikan. Baik, mungkin saya akan membantu menjawab. Untuk pengurangan secara 20% itu saya dapatkan dari buku dari Profesor Dr. Susilawati. Di sana dia memaparkan tentang bagaimana sperma itu membuat seorang laki-laki itu lebih terangsang. Dan kenapa bisa berkurang 20% itu mungkin maksudnya dari 100% saat dia melakukannya berkurang 20%. Kalau misalnya grafiknya itu mungkin maksimalnya itu bisa kayak berkurang secara 20%, 20%, begitu seterusnya. Oke, terima kasih. Jadi kalau memang ada referensinya nanti cantumkan ya kalau nulis dalam tulisan. Ya, cantumkan. Sudah itu untuk karya saya kira sudah cukup bagus, hanya perlu kreativitas lagi lebih banyak di sana. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Apa juri memiliki pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, terima kasih untuk koreografer dan penulis karya tulisnya. Bisa untuk kembali ke belakang panggung. Itulah dia sesi diskusi karya untuk peserta nomor undi 1. Penampilan selanjutnya oleh peserta dengan nomor undi 2 dengan judul karya Engah-Engah. Hidup berdampingan namun tak sepaham. Saling bermusuhan tanpa saling mengenal. Semakin terpacu, semakin tersulut, semakin menjadi-jadi. Hingga tak tertahan akan rasa saling menyakiti, membuatnya tersadar akan rasa saling menghargai. Koreografer Ikomang Nova Teguh Mahendra. Penari Dek Nidi Gangga Narayana, Bayu Yoga Lingga Sena.
komposer Sugi Art. Baik, inilah dia penampilan selanjutnya dengan judul karya Engah-Engah. Selamat menyaksikan.
Baik, itulah dia penampilan nomor undi 2 dengan judul karya Engah-Engah. Selanjutnya, dipersilakan kepada koreografer untuk memasuki area panggung karena kita akan memasuki sesi diskusi karya yang berdurasi 10 menit. Namun sebelum itu, ada pun tata tertib atau aturan selama sesi diskusi karya ini. Bunyi kentongan 1 kali menandakan sesi diskusi karya dimulai. Bunyi kentongan 2 kali menandakan sisa waktu tersisa 3 menit. Dan bunyi kentongan 3 kali menandakan waktu habis. Bunyi kentongan akan dimulai untuk koreografer memaparkan konsep dari karya terlebih dahulu. Untuk koreografer disilakan. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan saya Iko Manopa Teguh Mahendra dari semester 2 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nika Cerita Saryani. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang karya saya ini. Baik, di sini saya mengangkat jelateng, tumbuhan jelateng. Saya mengangkat jelateng. Keunikan jelateng adalah kalau kita terkena dampaknya tanpa sengaja, kita akan gatal-gatal, dan sebaliknya kalau kita benar-benar mengambil dan mengambil batangnya akan tidak terjadi apa-apa dan tidak gatal. Oke, terima kasih. Pertama, selamat dulu untuk Nopa sudah menampilkan karyanya. Dari segi visual, dari segi kemasan ya sudah cukup menarik ya. Dari segi kualitas penari bisa kita lihat kualitas tubuh penarinya, kesungguhannya. Cuman ada beberapa hal yang saya catat tadi dari tulisannya, terus juga melihat ke karyanya. Yang pertama, apa itu ngah-ngah dalam karya ini? Maksudnya apa ya? Terus ngah-ngah itu seperti apa korelasinya ke lateng ya? Kemudian yang kedua, ada masalah apa sebenarnya di lateng ini sehingga menarik untuk diangkat? Apa masalahnya? Misalkan tadi disebutkan, kita tahu ya, secara umum orang tahu lateng itu tumbuhan yang dapat membuat genit ya, lateng gitu, bikin gatal di tubuh. Kalau kita sudah tahu ada lateng kan ngapain kita ambil gitu. Tapi kalau tanpa sengaja ya itu lain lagi urusannya. Itu dulu, Napa? Baik, itu dia pertanyaan dari Dewan Juri untuk koreografer dan penulis. Apa sudah dipahami? Baik, untuk menjawab pertanyaan akan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya mengambil judul ngah-ngah? Saya mengambil kata ngah-ngah yaitu pada kejadian terkena lateng sendiri. Kulit akan merasa, istilah Balinya ngangah, kebiah-kebiah di kulit itu. Makanya saya mengambil judul ngah-ngah. Ngah-ngah apa ngah-ngah? Karena kan beda dia nanti. Ngah-ngah. Ngah-ngah tapi di tulisannya ada E-nya. Nah itu ya, karena yang membuat karya beda, yang menulis beda, jadi harus ngomong. Ngah-ngah apa ngah-ngah? Kalau ngah-ngah yang Pak tangkap tadi, ngah-ngah kayak orang terengah-engah gitu loh, orang angkih-angkih.
Bukan itu ya maksudnya. Nah itu penting ya. Berarti ngah-ngah ya, perih ya maksudnya ya. Perih. Oke. Terus yang berikutnya gimana? Kenapa penting, kan kita tahu latang itu gatal, gak usah diambil gitu. Kenapa penting diungkap? Mau menyampaikan apa? Saya mau menyampaikan gini, kalau kita terkena latang tanpa sengaja, dan latang itu tidak semua bikin gatal. Yang bikin gatal latang itu adalah, saya akan menjelaskan bulunya, bulu latang pada daunnya itu. Dan kenapa saya juga berias merah, karena latang batangnya yang merah membuat gatal dan yang putih tidak membuat gatal. Oke, berarti Anda mencari ya sumber-sumbernya ya? Ya. Dibedakan ya, oh ini latang yang membuat gatal, ini yang enggak. Ya. Oke. Terus prosesnya, berapa lama karya ini digarap atau berapa kali? Kami ingin tahu. Kalau menggarapnya sekitar seminggu. Setiap hari apa gimana? Seminggu kan ada 7 hari ya? Ya, setiap hari. Berapa lama setiap harinya? Sekitar 3 jam. 3 jam full apa ada breaknya? Ada break 1 jam. Ada break 1 jam. Berarti kalau kita cari ya paling enggak 1,5 ya bersihnya ya. Ya. Oke. Yang Pak ingin sampaikan begini sebenarnya. Tadi disampaikan 7 minggu, 1 minggu ya, 7 hari. Kalau digarap dengan waktu yang durasinya lebih, saya yakin lebih bagus. Artinya apa? Proses kekaryaan itu penting untuk kematangannya. Ya. Nah terus yang terakhir mungkin Nova, di karya ngah-ngah tadi, yang Nova visualkan lebih dominan apakah metafornya ya, wujudnya, simbol-simbolnya, apakah tumbuhan latangnya yang lebih ditonjolkan atau dampak setelah kena latang, yang mana? Ya, baik, terima kasih Bapak. Kalau saya tonjolkan lebih banyak bulunya dulu. Bulu. Kedua baru dampaknya. Karena bulunya yang membuat dampaknya gatal-gatal. Ada simbol ya? Ada. Bisa disebut nggak ini simbol ini simbol ini simbol ini? Ya, kalau pertama getaran kepala itu getaran bulu. Getaran bulu kayak gini. Nah, dan pada saat bertumpuk-tumpuk itu pun membuat simbol pada latang tersebut. Dan Bantu aja Rita bisa bantu kok. Gak dan apa-apa. yang simbol kejang-kejang dan seperti gerak energik itu gimana dampak kita terkena latang. Lampu, saya bayangkan lampu itu sinar matahari. Gimana kulit kena sinar matahari dan gimana kulit terkena air. Saya bayangkan dengan peluh kita sendiri, maka menjadi ngah-ngah dan semakin sakit kalau kita melawan rasa gatal itu sendiri. Oke, satu aja untuk Rita, termasuk juga Nova mungkin. Seperti apa proses penulisannya ini? Apakah Rita bertanya dulu pada Nova atau Nova yang menyampaikan gagasannya? Terus dalam selanjutnya apakah ada misalkan ketika latihan dilihat atau gimana? Seperti apa Dek proses penulisannya? Proses penulisan dalam karya tulis ini, pertama saya menunggu ide konsep dari Nova dulu. Baru saya mulai penulisan ke dalam kependahuluan itu. Setelah itu Nova mulai latihan dan saya datang untuk mengamati proses latihan dari Nova itu. Oke, jadi
menunggu ide dari koreografernya ya, baru kemudian dituangkan. Nah ini nanti ke depan ketika menulis, kalau ada mengutip itu penting dicantumkan sumber kutipannya. Ya misalkan di sini ada mengutip arti kata kontemporer, itu dapat dari mana ya. Terus juga di metode penciptaan ada mengutip juga dari buku apa, itu harus disebutkan sumbernya sebagai etika kita ya, etika akademiknya ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, Ibu. Baik, itulah sesi diskusi karya dari peserta dengan nomor undi 2. Selanjutnya, penampilan selanjutnya akan diadakan oleh peserta dengan nomor undi 3. Dengan judul karya Win. Aku bagian terpenting dari isi bumi ini. Hembusanku lembut berlantun cepat. Aku tak bisa dilihat, tetapi menjangkau luas segalanya. Koreografer Ninyoman Wina Kristina Dewi, penari Nikade Santika Dewi, Iketut Ari Sastrawan, Ida Ayu Larasati Putri Yudhistira, Iwayan Vito Adrian, Loh Silvi Apriliani, dan Iputu Adi Swastra Putra. Komposer Ikade Sugi Sidiarta. Support by Pancer Langit, Patela, dan Hita 22. Baik, inilah dia penampilan selanjutnya dengan judul karya Win. Selamat menyaksikan.
Baik, itulah penampilan dari nomor undi 3 dengan judul karya Win. Selanjutnya akan dilaksanakan sesi diskusi karya. Untuk itu dipersilakan kepada koreografer dan penulis untuk memasuki area panggung karena kita akan melakukan sesi diskusi karya yang berdurasi 10 menit. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam sesi diskusi karya kali ini, yakni jika mendengar bunyi kentongan 1 kali, menandakan sesi diskusi karya dimulai. Bunyi kentongan 2 kali, menandakan bahwa sisa waktu sesi diskusi karya tersisa 3 menit. Dan bunyi kentongan 3 kali, menandakan waktu habis. Bunyi kentongan pertama akan dimulai setelah Dewan Juri memberikan pertanyaan dan koreografer atau penulis menjawab pertanyaan. Untuk itu sekali lagi saya panggil koreografer dan penulis untuk naik ke atas panggung dan melakukan sesi diskusi karya. Baik, karena koreografer dan penulis sudah berada di atas panggung, maka kami memberikan kesempatan untuk koreografer ataupun penulis untuk memaparkan konsep pada karya yang telah ditampilkan. Kepada koreografer atau penulis, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama perkenalkan saya Ninyoman Wina Kristina Dewi dari semester 2 Prodi Tari. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Galih Mas Narapadi. Saya mahasiswa program studi tari semester 2. Baik, di sini saya akan memaparkan karya saya. Yang pertama, saya mengambil konsep yang berpijak dari angin. Di sini saya ingin menonjolkan atau memperlihatkan bagaimana kondisi atau respon tubuh saat terkena dari hembusan angin tersebut. Terima kasih. Baik, itu dia pemaparan konsep dari peserta nomor undi 3. Selanjutnya akan ada pertanyaan dari Dewan Juri. Untuk itu Dewan Juri disilakan. Oke, baik. Terima kasih Wina sama Galih ya. Nggih. Pertanyaan pertama kepada penulis ya. Jadi ada titipan dari Pak Adi. Gini dulu. Anda memposisikan diri sebagai pengkaji atau orang yang terlibat dalam proses kreatif penciptaannya kemudian menuliskan proses kreatif itu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ini kajian terhadap tari Win, atau tulisan tentang karya Win, apa tari gabeng? Coba itu aja dulu dijelaskan. Baik, terima kasih Dewan Juri atas pertanyaannya. Untuk koreografer dan penulis, apakah pertanyaan sudah dapat dipahami? Baik, untuk itu pertanyaan dapat dijawab dimulai dari sekarang. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dan kesempatan waktu untuk telah diberikan saya sebagai penjawab. Di sini saya akan menjawab pada pertanyaan pertama. Saya di sini sebagai penulis karena di sini saya sebagai mahasiswa dalam starta semester 1 di semester 2 belum mencapai proses di semester 6 karena di sini saya sebagai penulis bukan sebagai pengkaji. Jika saya sebagai pengkaji itu lebih dimasuk akalkan pada saat saya akan melakukan penulisan di semester pada saat ujian tugas akhir.
Lagi satu? Lagi pertanyaan. satu. Itu merupakan untuk pertanyaan yang kedua, itu merupakan sebuah kesalahan teknis. Begini untuk Bapak dan Ibu, supaya tidak salah dalam membaca tulisan tersebut, pada awalnya ini belum mendapatkan judul, sehingga saya sebagai penulis menulis sebagai Tari Gabang itu ditanda kutipkan, tapi saya memang ingin membenarkan dari Tari Gabang itu menjadi judul yang ada. Karena saya terburu dengan dikejar oleh waktu, saya kalau tidak salah itu terdapat 3 kata Tari Gabang itu yang saya ketik di sana. Begitu Bu, demikian. Oke, baik. Jadi jawabannya melegakan ya. Ibu pikir tadi terjadi plagiasi karena plagiat itu haram hukumnya bagi kaum akademisi, ya. Oke, makasih jawabannya. Terus tapi Ibu apresiasi ini tulisannya untuk semester 1 sudah cukup baik meskipun masih banyak yang harus dibenahi ya. Oke, di sini gini ke koreografer. Pertanyaan pertama, apa pentingnya karya tari Win ini? Apa pentingnya angin ini digarap dalam konteks kini atau dalam konteks kontemporer? Itu dulu. Kenapa harus menggarap angin? Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Kenapa saya harus menggarap angin? Yang pertama berpijak pada tema yang diselenggarakan Lomba Anybody Can Dance yang ke-6 ini dengan tema Nature in Body Action. Saya memilih tema angin karena angin itu merupakan bagian terpenting yang ada di bumi menurut saya. Karena kita bernafas mengeluarkan angin. Saya mengambil ide ini terinspirasi dari saat saya berpikir pulang dari kampus. Saya naik motor menggunakan baju basah yang terkena keringat saat latihan di kampus. Lalu saya terterpa oleh angin. Di situ saya muncul ide untuk menggarap karya ini. Terus saya berpikir, ternyata angin itu ada dalam tubuh kita juga. Saat kita bernafas, kita mengeluarkan angin. Maka dari itu saya terinspirasi untuk menggarap karya angin ini. Terima kasih. Oke, bagus ini mengisahkan, cuman Ibu melihat belum tercermin dari karyanya. Ya, mungkin masih perlu proses bagaimana mentransformasikan ide, bukan tema, ide angin itu lalu mentransformasikan ke bentuk-bentuk gerak sehingga rasa angin itu sampai ke audien. Dan apa pentingnya gitu, kalau tadi yang lateng itu kan rasa sakit, kemudian konteks kini, kontemporer, bagaimana merasa menghargai. Nah angin ini bagaimana, mungkin perlu waktu untuk riset lebih dalam lagi ya. Itu. Terus dalam proses kreatifnya, semua ide angin ini kan ada riset ide, lalu kemudian ada pencarian gerak. Dalam pencarian gerak, apa yang saudari lakukan sehingga ketemu gerak-gerak itu? Gitu. Apakah Anda memposisikan diri Anda sebagai, kalau ditulisannya kan respon tubuh terhadap angin, ataukah penari Anda memposisikan penari-penari Anda menjadi angin? Coba itu. Baik, terima kasih. Dalam pencarian gerak Nike, saya merasakan dulu sendiri Bu, bagaimana saat terkena angin, seperti gerakan kayak gitu. Saya tuh terterpa oleh angin. Lalu saat gerakan berputar, itu saya ingin menggambarkan angin yang keras Bu, seperti itu dalam karya saya. Oke, cukup. Terima kasih MC moderator.
Baik, terima kasih para Dewan Juri dan koreografer serta penulis bisa kembali ke belakang. Baik, itulah dia penampilan dan sesi diskusi karya dari peserta nomor undi 3. Selanjutnya akan ada penampilan dari peserta dengan nomor undi 4. Dengan judul karya Ihatra. Kaulah yang merangkul semuanya. Kaulah bagian dari pembentukan tubuh yang kuat. Ketika aku berjalan, telapak kakiku adalah saksi bahwa kaulah yang memberikan kehidupan di dunia. Koreografer Made Lola Giarda Putri. Penata musik Kade Agung Arya Krisna Kusmawa. Penari Fania, Tia, Kelin, Yudep, Desi, dan Arik. Baik, inilah penampilan selanjutnya dengan nomor undi 4 dan dengan judul karya Ihatra. Selamat menyaksikan.
Baik, itulah penampilan dari nomor undi 4 dengan judul karya Ihatra. Selanjutnya akan memasuki sesi diskusi karya. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam sesi diskusi karya kali ini, yakni adanya pukulan atau kentongan pertama atau sekali menandakan dimulainya sesi diskusi karya. Kentongan 2 kali menandakan bahwa waktu tersisa 3 menit. Dan kentongan 3 kali menandakan waktu habis. Kentongan pertama akan dimulai setelah koreografer atau penulis menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Baik, tanpa berlama lagi, dipersilakan kepada koreografer dan penulis untuk memasuki area panggung dan melakukan sesi diskusi karya yang berdurasi 10 menit. Baik, karena koreografer serta penulis sudah berada di atas panggung, maka kami akan memberikan kesempatan untuk koreografer memaparkan karya atau konsep yang telah ditampilkan. Kepada koreografer dan penulis, disilakan. Om Swastiastu. Baik, langsung saja akan saya jelaskan secara singkat. Konsep yang kami ambil adalah Pertiwi. Jadi, seperti yang kita ketahui, Pertiwi di sini adalah salah satu bagian dari Pancamahabhuta, yaitu unsur zat padat yang membentuk buana agung dan buana alit. Makna lain dari Pertiwi ini sendiri adalah ibu bumi, ibu alam semesta, dewi sebagai dewi alam semesta. Pada karya tari Ihatra ini, yang berarti dunia ini, saya lebih menegaskan gerak-gerak ketubuhan penari perempuan dan melalui karakter penari yang lemah gemulai, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan tegas. Nah, lalu yang kami tekankan di sini intinya adalah tentang rasa. Rasa di sini seperti tema pada ABCD kali ini, yaitu Nature in Body Action, yaitu alam pada tindakan tubuh. Saya memilih Pertiwi karena saya ingin menampilkan rasa syukur kepada alam semesta ini, rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan juga tubuh kita, dan juga rasa kesadaran. Kesadaran di sini berarti kita sadar akan tubuh kita sadar juga akan lingkungan sekitar. Sekian dan terima kasih. Itulah dia pemaparan karya dari peserta dengan nomor undi 4. Selanjutnya kepada Dewan Juri dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Lola dan Devi atas sajian karya dan tulisannya. Pertama saya ingin bertanya, ini judulnya Ihatra ya, itu dari bahasa? Izin menjawab, bahasa Sanskerta. Ada sumbernya enggak? Ada. Ngambilnya dari mana? Dari artikel Google yang ditulis oleh Inyoman Mulyarte. Oke, yang menemukan Lola apa Devi kata itu? Kami berdua. Sudah ditulis belum sumbernya? Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk penulisan sumbernya itu mungkin saya kurang teliti, Pak. Di situ saya tidak mengisikan. Sudah ditulis apa belum? Jawab sudah atau belum, tidak aja. Belum. Oke, dah itu ya, jawabnya singkat aja. Belum. Terus ide karyanya kan tentang
Pancamabuto banyak banget di sini dijelaskan. Ada 5 ya. Terus ujung-ujungnya terakhir hanya mengangkat pertiwi. Kenapa hanya pertiwi aja yang penting untuk disyukuri? Di alam semesta kan ada banyak. Kenapa hanya pertiwi saja yang akhirnya diputuskan digarap? Terus setelah digarap dan disajikan tadi, apa sih yang ingin kalian sampaikan ke audien atau apa yang ingin dibagi, dikomunikasikan kepada penonton untuk dipikirkan dari karya itu tadi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa pertiwi? Sedangkan Pancamabuta ada 5 unsur. Pertiwi di sini saya tertarik pertama karena dia adalah unsur padat dan kita sebagai penari media tubuh yang sangat mohon maaf. Dan kita sebagai penari media tubuh sangat penting adanya. Media tubuh di sini pastinya terbentuk dari unsur padat, yaitu contohnya seperti tulang, daging, kulit dan sebagainya. Dari sana kami tertarik untuk membuat pertiwi ini. Selain itu juga apabila dikaitkan dengan tema, pertiwi ini juga membentuk alam semesta, membentuk Buana Agung. Kenapa hanya pertiwi saja? Karena saya ingin menyampaikan interaksi antara tubuh itu dan tanah dan bumi ini, permukaan bumi, tanah, seperti definisi pertiwi itu sendiri. Lalu apa yang ingin saya sampaikan ke audiens adalah seperti yang saya jelaskan tadi adalah rasa syukur. Rasa syukur bahwa unsur pertiwi itu sangat penting adanya dalam diri, sangat penting juga ada dalam Buana Agung atau alam semesta. Di sini saya ingin agar kita semua sadar bahwa kita memiliki tubuh, kita sadar kita memiliki lingkungan sekitar yang harus dijaga juga. Sekian, terima kasih. Mau dilengkapi, Depi? Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan menambahkan penjelasan dari Lola. Di sini pertiwi merupakan unsur padat dan kami mengambil unsur ini karena kami juga mengambil penari sebagai unsur wanita karena pertiwi merupakan simbol dari wanita dan di sini kami menata tarian ini menggunakan unsur-unsur tersebut agar tarian tersebut bisa masuk dalam konsep yang kami punya. Baik, terima kasih. Oke, kenapa 6 penari ceweknya? Kenapa enggak 9 atau lebih atau kurang dari 6? Baik, terima kasih. Karena kriteria dari perlombaan ini dijelaskan bahwa penari minimal 4 dan maksimal 6 orang. Oke, Lola mau ditambahkan, Lola? Baik, izin menambahkan, selain kriteria penari harus 6 orang, di sini saya mengambil penari perempuan 6 orang genap, jumlah genap, agar seperti karya saya yang, seperti gerakan-gerakan rampak yang sudah dipentaskan tadi, di sana juga saya ingin memperlihatkan kekuatan perempuan dari penggunaan lifting, pola lantai, dan keselarasan gerak berenam. Seperti itu. Terima kasih. Oke, satu lagi. Tadi dari karyanya itu kan tentang pertiwi. Nah, yang divisualkan lebih condong kemana? Pertiwi unsur padatnya atau pertiwi dalam konteks wanita atau pertiwi dalam konteks ibu bumi? Baik, terima kasih. Dalam unsur visual karya tari ini, saya
lebih menekankan ke konteks unsur padat. Karena itu banyak gerakan yang memperlihatkan kelenturan tubuh, memperlihatkan bagian-bagian tubuh dengan tegas, seperti itu. Dan juga interaksi tubuh dengan alam, seperti itu. Udah ya? Oke, ditulisan aja satu. Definisi kontemporer apa? Terus di sini disebutkan bahwa karyanya dikemas dalam bentuk kontemporer. Kontemporer itu bentuk atau pola garap atau pendekatan garap. Baik, terima kasih. Kontemporer menurut saya yaitu bentuk dari tari itu tersebut. Dan kontemporer merupakan di mana tarian ini tidak mengharuskan adanya pakem-pakem seperti tari tradisi. Di sini tari kontemporer kita bebas bisa mengekspresikan gerak, bisa bebas mengekspresikan ekspresi yang kita ingin sampaikan kepada audiens. Baik, terima kasih. Bebas yang kayak gimana maksudnya? Apakah bebas suka-suka gue atau ada apa namanya? Ada batasan, ada uger-ugernya? Baik, terima kasih. Di sini bebasnya ada batasannya sesuai konsep yang kami buat. Tambahan? Baik, izin menambahkan. Mungkin maksud Devi, bebas di sini kita tetap berkarya, tetapi tidak harus sesuai dengan pakem-pakem tradisi yang ada di Bali ini. Bebas dalam artian kita bisa mengekspresikan pola-pola gerak yang baru dan bebas membuat karya yang baru seperti itu. Terima kasih. Terima kasih ya atas argumennya. Tapi mungkin Pak perlu gini, apa namanya? Kalau bagi Pak, kontemporer itu dia lebih pada cara garapnya, pendekatannya. Kalau bentuk itu tunggal, duet, trio, kuartet, dan selebihnya. Kan kontemporer bisa dia bentuknya tunggal, bisa duet, bisa sik kayak tadi. Kalau bikin kebiaran kan pola garapnya ngebiar. Bisa penarinya 6, bisa 2, bisa 3 kan gitu. Ya, kalau Pak lebih ke pola garap. Kalau bentuk tunggal, duet, trio dan seterusnya. Ya, makasih. Terima kasih. Baik, terima kasih para dewan juri dan peserta nomor undi 4. Dipersilakan untuk kembali. Penampilan selanjutnya oleh peserta dengan nomor undi 5 dengan judul karya Tindak Tanduk. Rintangan adalah jalanku. Lewat tidak hanya sekadar lewat. Haruskah aku lompat untuk melewatinya? Koreografer Nada Luneta Laura Tanalepi. Lighting man Man Bokir. Komposer Suar. Penari Niwayan Eka Sri Pertiwi, Nikadek Prastya Maharani, Kadek Cindy, Nikomang Sri Devi Widiasih, dan Putu Risma Yuni Devi. Baik, inilah penampilan selanjutnya dengan nomor undi 5 dan dengan judul karya Tindak Tanduk. Selamat menyaksikan.
Baiklah, itulah penampilan dari nomor undi 5 dengan judul karya Tindak Tanduk. Selanjutnya akan dilakukan sesi diskusi karya. Sama seperti sebelumnya, sesi diskusi karya akan dimulai dari pemaparan konsep, kemudian adapun pertanyaan dari Dewan Juri, dan dilanjutkan dengan bunyi kentongan sekali, menandakan bahwa sesi diskusi karya dimulai. Kentongan 2 kali menandakan waktu tersisa 3 menit. Dan kentongan 3 kali menandakan waktu habis. Tanpa menunggu waktu lama lagi, langsung saja kita undang koreografer serta penulis untuk naik ke atas panggung dan melakukan sesi diskusi karya dengan durasi 10 menit. Baik, karena koreografer sudah berada di atas panggung, maka kami memberikan kesempatan untuk koreografer memaparkan karya terlebih dahulu. Kepada koreografer dan penulis, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nada Luneta. Saya ingin menjelaskan atau memaparkan konsep tentang karya yang berjudul Tindak Tanduk. Tindak tanduk sendiri merupakan atau sinonim dari kata yang berarti gerak-gerik. Gerak-gerik di sini merupakan gerak-gerik kijang yang saya ambil yang akan didapat yang saya angkat untuk menjadi konsep untuk karya ini, dan yang menjadi identitas pada karya ini ialah lompatan pada kijang tersebut serta diikuti dengan gerakan simbol, yaitu diikuti dengan gerakan tangan yang merupakan simbol gerak. Baik, begitu pemaparan saya. Terima kasih. Baik, itu dia pemaparan karya dari peserta dengan nomor undi 5. Selanjutnya kepada Dewan Juri dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Nada sama Devina ya, sama Devina. Ya, selamat sudah berhasil mementaskan karyanya. Karena saya tadi takut ketika mau ending hampir ya karena bisa menyelesaikan tanpa hampir itu saya ucapkan selamat. Pertanyaan klasik saja, karena setiap orang berkarya pasti selalu memilih tema ataupun apa itu yang akan diangkat, pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang tentunya menguntungkan kepada kita sebagai koreografer dan menguntungkan audiens yang nanti menonton gitu ya. Artinya ada sesuatu yang didapat di sana. Nah, ini kan Nada mengangkat kijang ya. Kijang. Jadi sepengetahuan saya banyak sekali ada binatang-binatang yang mungkin sangat menarik bisa diangkat ke dalam sebuah karya. Jadi dalam hal ini Nada memilih kijang. Kira-kira apa keunikan ataupun apa yang tadi bahasa saya itu menguntungkan bagi Nada sehingga mengangkat kijang ini sebagai tema yang diangkat dalam karya yang berjudul Tindak Tanduk ini. Silakan. Baik, untuk koreografer dan penulis, apa sudah dipahami pertanyaannya? Baik, untuk itu sesi diskusi karya dimulai dari sekarang. Baik, izin menjawab. Untuk tujuannya sendiri saya mengangkat tujuan khusus umumnya dulu ya. Di sini kan
bahwa tema dari panitia sendiri bahwa ingin memberikan atau bagaimana bahasanya? Langsung aja ke Kijang. Oh, ke Kijangnya gitu. Oh, kalau misalnya untuk Kijangnya sendiri saya mengangkat karena kelincahan dan kegesitannya tersebut beruntung untuk saya para penari, terutama penari perempuan, untuk lebih menstimulasikan atau mengangkat level kita dalam bergerak, terutama pada gerakan kaki, begitu Pak. Iya, karena gini Nada, mungkin teman-temannya tahu bahwa di Bali ada tari Kijang Kencana. Kijang Kencana namanya, walaupun itu tradisi, tapi pada saat digarap di tari itu banyak sekali ada simbol-simbol baru, gerak-gerak baru yang muncul, yang merupakan pengembangan dari gerak lompatan kijang, gerakan kijang yang meringis kesakitan, kijang yang gembira dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya ya, ini Nada kurang lagi banyak bergaul dengan kijang itu. Ya tidak harus ke taman gini sih, taman binatang dengan membaca kijang itu seperti apa gitu. Karena tadi saya lihat terlalu banyak ada gerakan lompat kijang yang menurut kami itu adalah gerakan yang mungkin gerakan yang wajib ya, sudah diketahui oleh banyak orang, jadi kurang ada pengembangan. Jadi ketika saya membaca tulisan ini kijang, dan itu ada lompatan kijang dalam kelas olah tubuh, saya gitu baca di sini. Jadi saya membayangkan karya ini akan berangkat dari lompat kijang, itu akan menjadi sesuatu yang baru, saya gitu saya kira. Ya, jadi perlu ada pengembangan lagi. Nanti mudah-mudahan karya ini bisa berlanjut dan dikembangkan lagi ya, Nada ya. Udah itu masih berkaitan dengan kijang. Kalau makanan binatang di sini soalnya ada, saya lihat nyebut tentang kijang itu termasuk apa dia ya. Yang saya tahu ada karnivora, herbivora, omnivora. Kalau kijang masuk apa dia? Omnivora sudah tercantum dalam benar karya itu tulis. omnivora? Benar. Benar ya? Benar. Benar? Benar, karena dia memakan buah-buahan sekaligus serangga. Bukan herbivora? Bukan. Gimana bacanya? Ada di penelitian yang sudah saya temukan, yaitu di jurnal UGM. Ada di situ di sumber kajiannya, ada di sana. Ya, semoga saya tidak tersesat ya. Kalau sepengetahuan saya masih SMP mempelajari. Itu mengapa saya singgung ini, karena kalau kita memberikan informasi kepada penulis itu harus benar, jelas, ada referensi. Saya selalu menekankan itu karena nanti kalian akan di sini tidak dibentuk menjadi seniman, tapi seniman akademis yang mampu menjelaskan karyanya gitu. Jadi mohon maaf, nanti bisa dibuka lagi. Mudah-mudahan saya yang salah. Setahu saya kalau pemakan segala itu omnivora, pemakan rumput, herbivora. Ya nanti coba baca lagi ya. Jadi saya tidak mau menjustis masalah itu saja. Saya lebih suka membahas tentang kijang tadi. Nah, yang lain untuk Nada sebagai koreografer, yang sangat penting adalah tadi kalau saya belum menangkap apa-apa dari karya Nada, tapi pertanyaan saya adalah dengan karya ini, tadi kan ada karya yang lain-lain, saya tangkap ada pesan yang disampaikan. Kalau ini, karya ini apa yang ingin disampaikan kepada penonton dengan menonton ini? Oh dengan kijang ini nanti supaya seperti ini, supaya kita sebagai penonton nanti saya pulang, saya bisa membawa sesuatu tentang kijang ini. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah lompatannya yang berbentuk seperti U, menyerupai huruf U begitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya, berarti itu masalah bentuk saja ya. Jadi pesan secara moral apa? Ada apa enggak? Ada. Apa? Tujuannya itu nyangkut dari temanya itu mengucapkan rasa syukur, di mana kayak saya memfokuskan pada alam sebagai subjek di faunanya untuk sebagai dari zaman dulu hingga sekarang
digunakan sebagai inspirasi seniman untuk berkarya gitu. Oke, saya tidak memperpanjang lagi. Devina, ya sama dengan pertanyaan yang tadi Pak Adi, Bu Dayu juga tanyakan. Dalam menulis, ini yang menulis Devina apa Nada? Devina. Devina yang nulis. Proses penulisannya seperti apa? Baik, terima kasih pertanyaannya. Prosesnya saya kan berdiskusi pada koreografer dulu. Terus saya membuat tulisannya. Pertama itu dari koreografer membagi bagian-bagiannya apa saja yang perlu ditulis. Waktu saya menulis, ketika sudah selesai, saya merevisi lagi kepada koreografer. Seperti itu. Ya, tentang judul tindak tanduk. Kalau tindak tanduk itu apa ya artinya? Perilaku ya? Tindak tanduk berarti gerak-gerik. Gerak-gerik. Mengapa pilih judul itu? Tidak pilih kijang gitu misalnya. Apa karena ada kata tanduknya? Mungkin dari koreografer bisa menambahkan. Baik, saya izin menjawab. Untuk pertanyaan dari Bapak Nika, kenapa tidak kijangnya yang saya angkat dari judulnya, karena yang saya ambil merupakan gerak-gerik kijang, terutama pada lompatannya, diikuti dengan diikuti dengan simbol gerak tangannya begitu. Jadi saya fokuskan hanya kepada lompatan dan simbol geraknya, diikuti dengan simbol geraknya begitu, Pak. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih Dewan Juri dan terima kasih juga kepada koreografer penulis nomor undi 5. Bisa kembali ke belakang. Baik, penampilan selanjutnya atau penampilan terakhir dari nomor undi 6 dengan judul karya Kalpa Hureksa. Hidup menjalar seperti akar, tegak kokoh seperti batang. Lantur hembusan nafas bagaikan daun yang dibalut dengan ritme gerak tubuh. Andai ku bisa berbuat sepertinya. Koreografer Ade Pandecana. Penari Windura, Wijaya, Astina, Permana, Kesuma, dan Brahms. Komposer Ucup dan Suar, support by Pancer Langit, Sesaluk Art, Roda Official, Semeton Bodyguard. Baik, langsung saja. Inilah dia penampilan terakhir dengan judul karya Kalpa Hureksa. Selamat menyaksikan.
Baik, itulah dia penampilan dengan nomor undi 6 atau terakhir. Selanjutnya akan dilaksanakan sesi diskusi karya. Sama seperti sebelumnya, dalam sesi diskusi karya ini dipatok atau menggunakan kentongan. Kentongan pertama menandakan sesi diskusi karya akan dimulai setelah para dewan juri memberikan pertanyaan dan koreografer atau penulis menjawab. Kentongan 2 kali menandakan waktu yang tersisa hanya 3 menit. Dan kentongan yang terakhir berbunyi sebanyak 3 kali menandakan waktu habis. Tanpa menunggu waktu yang lama, dipersilakan kepada koreografer dan penulis untuk memasuki area panggung karena sesi diskusi karya akan dimulai dengan durasi 10 menit. Baik, karena koreografer dan penulis sudah berada di atas panggung, maka kami memberikan kesempatan kepada koreografer atau penulis memaparkan karya yang telah disampaikan tadi. Kepada koreografer, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Yang terhormat Dewan Juri, jadi izinkan saya kembali mengenalkan diri saya. Saya Adi Pandicana dari Prodi Tari semester 6 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Niko Mangtrihandayani, Prodi Tari dari semester 6. Jadi pada kesempatan kali ini sejalan dengan tema, saya mendapatkan ide dari pohon kelapa, yang dimana pohon kelapa tersebut memiliki makna yang besar bagi kehidupan, khususnya bagi manusia. Nah, dari unsur tersebut saya mendapatkan 3 unsur, yaitu yang saya kaitkan dengan karya, yaitu akar, batang, dan daun. Nah, dari 3 unsur tersebut saya mendapatkan yaitu konsep triangle. Nah, di mana konsep tersebut yang saya kaitkan dalam tubuh, yang saya tuangkan di dalam membuat gerak yang membuat 3 unsur dari yang 3 unsur dari kelapa tersebut yang saya angkat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu dia pemaparan karya dari koreografer. Selanjutnya kepada Dewan Juri dipersilakan untuk memberikan pertanyaan mengenai konsep serta pemaparan karya yang telah ditampilkan tadi. Oke, terima kasih. Selamat kepada Pandicana dan Komang Tri dulu atas karyanya. Sebenarnya ini kasusnya sama ya dengan yang tadi-tadi. Di latar belakang, bisa jawab keduanya. Di latar belakang karya itu kan ada ide dari kelapa, lalu kemudian tiba-tiba ada triangle, lalu kemudian tiba-tiba selesai. Jadi kalau orang membaca, ini sebenarnya karyanya tentang apa? Meskipun di bawahnya Anda menulis tentang pohon kehidupan. Nah, antara kelapa, triangle, pohon kehidupan, itu belum utuh, belum jadi satu. Sama pertanyaan klasik, kenapa sih perlu digarap gitu. Jadi gimana sih hubungan antara pohon kelapa, kemudian triangle, kemudian ada pohon kehidupan. Dalam tulisan belum tercermin dengan jelas, dengan tajam. Pun dalam karyanya. Ya, coba dijelaskan itu dulu, hubungan segitiga itu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk sesi diskusi karya kali ini dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Nah, jadi terkaitan dengan hal yang tadi, nah bagaimana dimana saya mengambil kelapa yang saya kaitkan dengan triangle, yang lalu saya dikaitkan dengan pohon kehidupan. Nah, di situ saya menggabungkan ketiga unsur tersebut yang mengacu kepada tema Nature Body and Action ini,
Kemudian saya cerna menjadi 3 unsur penting, yaitu pada akar, batang, dan daun. Nah, saya dapatkan di sana karena itu sebagai acuan saya untuk mengacu ke tema. Mungkin itu saja, terima kasih. Langsung tak tanya lagi ya. Oke, itu karena tema. Tapi temanya kan nature ya. Kepekaan Anda terhadap nature dengan mengangkat ini itu apa gitu loh. Kenapa penting? Kenapa Anda gelisah dengan si pohon kelapa ini dalam konteks kontemporer? Kini. Baik, kenapa saya ingin mengangkat hal tersebut adalah karena di dalam diri kita banyak juga terdapat makna yang terkandung di dalam sebuah akar atau batang atau daun. Nah, di mana akar tersebut memiliki, kalau kita sebagai penari, yaitu pondasi kita harus kuat, batang kita harus mempunyai jiwa yang kokoh atau teguh, yang apa akan kita lakukan harus kita fokus pada satu tujuan. Dan daun itu saya andaikan naik turunnya alur dari sebuah saya berproses dalam berkarya. Terima kasih. Oke, berarti masih dalam konteks ke ini ya, pencipta, penari gitu ya, belum ke nature, ke lingkungan dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Nanti risetnya diperdalam lagi, jadi riset ide itu segitiga itu, lalu kemudian biasanya kan setelah riset ide ada pencarian gerak. Dari pencarian gerak itu lalu kemudian disitulah akan turun makna. Jadi setiap gerak itu akan dia memiliki makna, sehingga itu akan tertransformasi, maksudnya terhubung dengan audien, bisa merasakan apa yang ada di panggung itu. Nah, Ibu belum merasakan itu, jadi dia seperti kolase gerak. Mohon maaf ya Ibu, harus fair-fairan. Jadi kolase gerak terpotong-potong dia, terputus-putus. Ibu mencoba menghubungkan dengan idenya melalui tulisan. Oke, ke Tri sekarang. Di karya tulisnya, di tulisannya ada morfologi. Morfologi itu apa sih? Baik, saya izin menjawab. Jadi sepengetahuan saya, morfologi itu termasuk bagian dari ciri-ciri atau unsur dari tumbuhan pohon kelapa itu sendiri. Seperti yang sudah saya tulis di sana, ada bagian akar, batang, dan daun. Baik, sekian, terima kasih. Berarti morfologi itu ciri-ciri ya? Iya. Oke, dibaca lagi ya. Kalau belum paham jangan digunakan. Kalau bagus menggunakan istilah itu, cari artinya. Oke, terus ini Ibu menemukan perspektif lain daripada yang lain, dari teman-teman yang lain tentang kontemporer, bebas dan lain sebagainya. Mang Tri menjelaskan bentuknya ini tari kreasi baru dalam kurung kontemporer. Ini klasifikasi berdasarkan siapa? Mungkin Ibu belum pernah membacanya atau bisa berbagi? Baik, saya izin menjawab. Sebenarnya itu kesalahan Bu, maunya kontemporer aja, cuman lupa ngapus di tari kreasinya. Baik, terima kasih. Oke, kalau gitu pengertian Mang Tri tentang kontemporer itu bagaimana? Berdasarkan siapa, apa referensinya ketika menulis ini? Atau bisa dibantu sama koreografernya, perspektif koreografernya tentang kontemporernya? Baik, menurut saya, Anda menerima menurut saya, referensinya ketika akan menata kontemporer ini? Oh, referensinya? Ya, maksudnya definisi atau pengertian kontemporer, karena di tataran S1 merujuk pada referensi dulu, nanti baru boleh bikin definisi sendiri. Oh, jadi di sini saya dengan seiring berjalannya waktu, di sini saya berkarya itu karena mepet waktunya. Jadi saya hanya buat dulu, hanya masuk ke dalam tema. Siap. Terima kasih karena dikejar waktu. Terus nanti Mang Tri dibaca ya, kalau ada yang tari kreasi kemudian ada terhubung dengan kontemporer, itu referensinya ada di Pak Prof. Sudarsono.
dibaca-baca lagi klasifikasi itu, ya. Terus Ibu biasanya tidak cerewet tentang kostum. Setiap proses menggarap pun biasanya Ibu apa aja ada itu pakai gitu. Cuman ketika menonton sajian ini Ibu pingin bertanya, sejauh mana sih pentingnya tata busana itu untuk mengkomunikasikan ide saudara gitu. Baik, nah jadi kostum kali ini saya mengambil hijau dan putih karena hijau melambangkan sumber kehidupan, yang putih itu yang artinya pohon itu tinggi itu saya ibaratkan mencari kesunyiartan atau di mana pohon kelapa ini banyak digunakan sebagai sarana upakara yang merujuknya ke atas gitu. Jadinya pada bagian di atas itu saya lebih menyorkan warna putih karena pada bagian di atas pun banyak yang bisa diambil dari pohon kelapa tersebut, bisa dikaitkan dengan aura-aura yang suci gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Yang telananya biru-biru itu? Hijau nih. Oh itu hijau. Hijau. Oke. Secara desain, secara rasa busananya itu apakah menurut saudara itu sudah merepresentasikan, apakah sudah sampai ke audien bahwa itu pohon kehidupan, kelapa dan lain sebagainya? Menurut saya, jujur saja Ibu, dengan terbatasnya waktu saya proses juga bersama teman-teman yang ada kalangan. Nah, di sini saya juga diskusi bersama teman-teman, pakaian apa yang cocok yang digunakan untuk saat pentas. Jadinya ya udah pakai yang celananya hijau yang menggambarkan sumber kehidupan, yang putih jadinya untuk kita pohon kelapa kan banyak jadinya yang digunakan untuk sarana untuk kesucian gitu. Oke, baik. Jadi terkendala waktu ya. Ya. Baik, terima kasih ke penyaji keduanya dan juga moderator. Waktu yang kembalikan. Baik, terima kasih Dewan Juri atas pertanyaannya. Untuk peserta koreografer dan penulis nomor undi 6 bisa kembali. Baiklah, dengan berakhirnya sesi diskusi karya peserta dengan nomor undi 6, maka berakhir sudah acara lomba koreografi kontemporer antar mahasiswa Prodi Tari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Untuk pengumuman juara dan penyerahan hadiah akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023 pada malam puncak acara Anybody Can Dance ke-6 tahun 2023 yang bertempat di Gedung Natya Mandala Institut Seni Indonesia Denpasar. Saya, Dipa Satyadewi selaku pembawa acara pada siang hari ini mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung jalannya acara pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan selama acara ini berlangsung. Acara kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya.